Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rahmalia, BP 19 1151 1022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan praktikum organisasi arsitektur dan komputer modul 1, yaitu tentang implementasi prosesor sederhana 1. Bisa dilihat gambar pada layar itu skema prosesor sederhananya seperti gambar ini. Pada praktikum ini akan dirancang sebuah prosesor seperti pada gambar di atas. Prosesor ini adalah versi sederhana dari arsitektur prosesor MIPS. Komponen-komponen yang terdapat pada prosesor ini adalah, yang pertama itu program counter, yaitu untuk menentukan alamat instruksi dari RAM, instruksi yang akan dieksekusi oleh prosesor. Selanjutnya RAM instruksi atau instruksi memori, itu yaitu menyimpan kode program yang akan dilakukan oleh prosesor dalam format biner. Selanjutnya instruksi decoder, itu melakukan dekode bacaan data keluaran memori menjadi format-format instruksi prosesor. Selanjutnya itu kontrol, itu melakukan kendali datapad pada prosesor sesuai dengan kebutuhan dari instruksi yang akan dijalankan. Pada prosesor sederhana ini, kontrol hanya mengendalikan pemilihan operan ALU, yang kedua yang dapat berupa immediate atau data dari register B, menentukan jenis operasi ALU, dan mengatur penulisan register atau register write. Selanjutnya itu immediate extender, itu melakukan konversi panjang data immediate dari instruksi menjadi sama dengan panjang struktur dari data prosesor. Itu selanjutnya itu register bank, itu sebagai media penyimpanan register. Terakhir itu ALU, itu melakukan eksekusi operasi matematika dan logika pada prosesor ini. Prosesor memiliki format instruksi seperti pada gambar di bawah ini, seperti gambar pada layar, itu bisa kita lihat pada layar ini. Semua hasil operasi akan disimpan pada alamat register A. Opcode hanya 3 bit sehingga hanya mensupport 8 jenis instruksi sebagai berikut. Bisa kita lihat tabel opcode prosesor sederhananya, yaitu opcode-nya ada 000, instruksinya at type register, 100 at type immediate, 001 subtipe register, 101 subtipe immediate, 010 n type register, 110 n type immediate, 011 OR type register, dan 111 yaitu OR type immediate. Prosesor memiliki lebar data 9 bit, seperti halnya instruksi dan lebar alamat 8 bit. Untuk register, karena tipe instruksi prosesornya hanya mensupport 3 bit, maka banyak register adalah 8 buah, yaitu R0 sampai R7. Di sini pelaksanaan praktikum kita akan merancang bahasa mesin, di mana contohnya yaitu prosesor akan digunakan untuk melakukan perhitungan D sama dengan 5 tambah 2 dikurang 3 tambah 1. Bisa dilihat contohnya itu dengan bahasa assembly program di atas dapat dibuat sebagai berikut. Itu bisa kita lihat pada layar ya. Dari bahasa assembly di atas, maka dapat dibuat bahasa mesin berdasarkan tabel. Itu bisa dilihat hasilnya itu adalah ini. Hasil bilangan binarnya itu adalah ini yang tertera pada layar. Selanjutnya, di sini tugas saya sebagai praktikan yaitu merancang bahasa mesin untuk program X sama dengan 3 tambah 4 tambah 2 dikurang 6 tambah 1. Nah, di sini saya sudah menjawabnya, sehingga didapat X sama dengan 3 tambah 4 tambah 2 dikurang 6 tambah 1, yang mana I-nya R0,3, R0-nya sama dengan 3. I R0,4, R0-nya sama dengan R0 tambah 4, dalam kurung 3 tambah 4. I-nya sebenarnya I R0,2, R0-nya sama dengan R0 ditambah 2, dalam kurung 3 tambah 4 tambah 2.
I R1,6, R1-nya sama dengan 6, I R1,1 menjadi R1 sama dengan R1 ditambah 1 dalam kurung 6 tambah 1. Yang terakhir subnya R0, R1, R0-nya menjadi sama dengan R0 dalam kurung 3 tambah 4 tambah 2 dikurang R1 dalam kurung 6 tambah 1. Setelah didapat hasil dari bahasa assembly di atas, lalu kita ubah menjadi bilangan biner, seperti yang didapat yaitu 1,000,011 untuk R0,3, 1,000,001 untuk R0,4, 1,000,010 untuk R0,2, 1,000,1110 untuk R1,6, 1,000,1001 untuk R1,1, selanjutnya 0,01,000,01 untuk R0,R1. Dapat diketahui 3 bit pertama ialah opcode. Untuk 3 bit yang kedua ialah register A, dan untuk 3 bit ketiga ialah register B. Di sini didapat hasil binar berdasarkan nilai dari bahasa assembly. Dilakukan untuk mengganti program TXT dengan bahasa mesin yang saya dapatkan pada tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya itu implementasi prosesor dengan Verilog atau if dan ID part. Pada modul ini dirancang bagian PC, memori instruksi, dan instruksi dekode seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, pada praktikum ini, saya sebagai praktikan diharapkan dapat mengimplementasikan gambar di atas dengan keluaran dari program Verilog. Yang diharapkan adalah dapat dilihat keluaran dari instruksi decoder untuk semua program yang ditulis pada memori instruksi. Pada Island terdapat source code yang akan digunakan pada praktikum ini. Itu ada instruction decoder, MIPS-TB, PCV, program TXT, RAM-V, simple MIPS-V. Di sini masuk pada simulasi yang pertama, yaitu mengcompile program PC. Bisa kita lihat pada layar. Di sini saya menggunakan model SIM untuk program ini. Sebelumnya telah saya save dan langsung saja di-compile. Kemudian kita simulasikan lalu akan menampilkan hasil seperti ini. Kemudian objeknya kita masukkan pada wave. Kemudian clock-nya kita ubah menjadi
menjadi paling. Resetnya kita ubah menjadi 1. Kita ubah value-nya menjadi 1. Dan override-nya kita ubah menjadi value-nya 1 juga. Nah, pada PC other in-nya kita masukkan bilangan biner yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, pada bilangan biner ini kita masukkan kemudian kita run-kan. Selanjutnya kita ganti lagi. Kemudian kita run-kan lagi. Dan begitu seterusnya hingga bilangan biner tadi yang kita dapat tadi dimasukkan semua. Nah, sehingga kita dapatkan nah ini hasil dari simulasi menggunakan model SIM untuk PC atau program counter, mana pada simulasi program counter ini kita melakukan instruksi di mana kita mengcompile percobaan yang dilakukan dengan mensimulasikan codingan yang ada, maka bisa dilihat pada outputnya itu seperti pada layar. Bahwa ada program PC ini akan menunjukkan atau memberitahu di mana instruksi saat ini berada secara urut. Pada override di sini ketika diisikan dengan nilai inputan 0, maka pada override di sini ketika diisikan dengan nilai inputan 1, maka program PC akan menghasilkan hasil urut, sedangkan ketika override diisi dengan inputan 1, maka hasil dari program PC ini akan menghentikan program counter dan mengembalikan nilai ke awal atau menampilkan nilai add-in.
Selanjutnya, pada contoh simulasi kedua, itu ada RAM. Pada simulasi kedua itu RAM. Program ini sebelumnya telah saya save. Langsung saja kita compile. Kemudian kita simulatkan seperti pada program PC tadi. Sama seperti pada program PC tadi, objeknya kita masukkan semua pada wave. Di sini clock-nya kita ubah menjadi value. Kemudian RAM-nya kita ubah menjadi kita ubah menjadi 0. Ubah value-nya menjadi 0. Kemudian data in-nya kita isikan bilangan biner yang sudah kita dapat tadi. Kemudian kita runkan. Lalu kita ubah lagi value-nya, masukkan bilangan biner selanjutnya. Lalu ulangi hingga bilangan biner yang kita dapatkan tadi dimasukkan semua. Bisa kita lihat hasil dari simulasi RAM
pada simulasi yang kedua itu mengkompil program RAM yang terdapat clock, data in, data out, address, dan W. Address berasal dari data adder out. Pada program counter ini berfungsi sebagai wire, dapat dilihat ketika nilai inputan pada RAM atau W diinputkan 0, maka clock maka tidak ada data yang terbaca, tetapi ketika inputan nilai 1, maka akan ditampilkan data sesuai dengan data yang ada pada program TXT. Selanjutnya itu masuk kita pada program yang ketiga itu decoder. Masuk pada instruction decoder. Sama seperti yang sebelumnya, program ini sebelumnya telah saya save dan langsung saja di-compile. Kemudian kita simulatekan. Sama seperti program sebelumnya, objeknya kita masukkan pada wave-nya. Di sini instruksi decodernya kita masukkan nilai bilangan biner yang telah kita dapatkan tadi. Kita masukkan satu persatu sama seperti program-program sebelumnya. Run lagi, kita masukkan lagi hingga bilangan biner tadi setelah dimasukkan semua. Nah, selanjutnya yang terakhir. Nah, di sini setelah kita masukkan nilai-nilai tadi, maka dapat seperti pada gambar. Pada simulasi ketiga, yaitu mengcompile program instruction decoder, terdapat instruction in yang merupakan instruksi inputan dan opcode rec at A dan rec at B, immediate yang merupakan output di mana input yang diinputkan akan dipecah menjadi 3 bit.
yang mana ini memisahkan antara opcode, register A, register B, serta immediate dari sebuah instruksi. Mungkin selanjutnya kembali pada modul. Di sini pada modul ada pertanyaan, itu jelaskan proses instruction fetch dan instruksi decoding secara rinci. Proses instruksi fetch. Fetch instruksi atau instruksi fetch itu adalah operasi umum bagi setiap instruksi dan terdiri dari pembacaan instruksi dari suatu lokasi di dalam memori. Proses di mana instruksi dan data akan di-load dari memori ke dalam CPU. Proses ini dimulai dari pengambilan alamat instruksi yang terdapat dari PC program counter. Dari PC program counter, alamat yang terdapat di dalam PC ini merupakan alamat valid dari instruksi dan data yang disimpan ke dalam memori utama, dan merupakan alamat instruksi yang akan dieksekusi berdasarkan alamat instruksi yang terdapat di dalam PC. CPU akan mengambil instruksi tersebut untuk ditempatkan ke dalam register atau instruction yang menyimpan instruksi yang akan dieksekusi. MAR atau Memory Address Register akan bertanggung jawab untuk menyimpan alamat dari data yang disimpan ke dalam memori untuk selanjutnya akan di-fetch ke dalam CPU. Sedangkan MDR atau Memory Data Register akan menyimpan data yang akan dioperasikan berdasarkan instruksi tertentu oleh CPU. Setelah instruksi dan data di-fetch ke dalam CPU, program counter atau PC akan melakukan increment untuk menunjuk alamat dari instruksi dan data berikutnya yang akan dieksekusi. Jadi dalam perintah penambahan yaitu add, bisa langsung berupa nilai dari dua bilangan yang akan ditambah atau alamat di mana nilai X dan nilai Y berada, yang disebut dengan address X dan address Y. Sebuah instruksi sebenarnya terdiri dari dua bagian, di mana bagian pertama merupakan aksi yang akan dijalankan yang disebut dengan opcode, dan bagian kedua adalah data yang akan dikerjakan yang disebut dengan operan. Dalam contoh instruksinya adalah add, inilah yang disebut dengan opcode, sedangkan address yang menunjukkan alamat dari nilai X dan nilai Y yang disebut dengan address X, dan address Y disebut operan. Proses instruksi decoding. Proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti baginya. Jika semakin tepat penafsiran penerima terhadap pesan yang dimaksud oleh penerima, maka semakin efektif komunikasi yang terjadi. Decoding juga dapat didefinisikan sebagai tahapan di mana instruksi akan diterjemahkan ke dalam perintah-perintah bahasa mesin. Yang mana perintah bahasa mesin dasar itu ada add, SB, MBA, STA, jam, dan lain-lain. Pada CPU merupakan salah satu langkah dalam menjalankan instruksi yang akan dijalankan oleh komputer pada CPU. Ketika CPU telah mendapatkan instruksinya melalui fetch, maka pelaksanaan berikutnya adalah pada bagian dekode ini yang berfungsi untuk menganalisa instruksi yang akan dijalankan, terutama untuk menentukan bagian chip mana CPU yang akan digunakan untuk memproses instruksi tersebut. Beberapa chips yang akan melihat bagaimana suatu instruksi dapat dilakukan seefisien mungkin. Begitu juga ketika sebuah instruksi yang didapat tidak langsung memberikan data aktualnya, melainkan alamat di mana data tersebut berada, maka chip tersebut akan melakukan proses pengambilan di mana data tersebut. Selanjutnya yang kedua itu jelaskan berapa immediate yang dapat mensupport disupport oleh prosesor, bagaimana cara meningkatkannya sehingga prosesor dapat mensupport immediate lebih banyak. Di sini
Di sini immediate yang dapat disupport oleh prosesor ini yaitu hanya bernilai 3 bit. Jadi cara untuk meningkatkannya dengan mengurangi jumlah atau nilai bit pada register atau dengan prosesor yang memiliki lebar data, sehingga instruksi dan lebar alamat yang bernilai besar dapat mempunyai banyak register, di mana semakin besar nilainya, maka semakin banyak register yang ada pada prosesor. Selanjutnya itu pertanyaan yang terakhir, yaitu pada prosesor ini apa yang harus dikerjakan oleh immediate action nantinya. Nah, di sini jawabannya itu apa yang akan dikerjakan oleh immediate action nantinya itu adalah melakukan konversi panjang data immediate dari sebuah instruksi sehingga bernilai sama dengan panjang struktur data prosesor. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan pada modul praktikum modul 1 organisasi arsitektur dan komputer ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.